eee, kembali lagi, membahas tentang yang tadi. Jadi bahwa secara sederhana, eee, misalkan mudah-mudahan ini bisa dengan baik. Misalkan kita punya, ini tuh, entar saya coba ganti baterai stylus-nya dulu. Coba baterai belum ketemu lagi. Oh, hmm, coba nih, kok nggak bisa fokus nulisnya, sebentar. Kalau kita pakai PowerPoint tadi, lebih baik kayaknya. Ini, baterai stylusnya itu melemah, saya belum sempat ganti. Jadi ketika nulisnya itu, dia jadi kayak itu, acak-acakan tulisannya. Nggak mau. Coba kita saya cabut dulu. Coba. Oke, mudah-mudahan terbaca dengan baik ya, tulisan. Ini, Sebentar, tunggu dulu ya. Saya coba cari baterainya segera dulu. Sebentar. Secara maksimal nggak bisa nulis gitu ya, soalnya baterai stylusnya ini udah lemah banget, kelihatannya, jadi nggak bisa nulis dengan baik lah. Nah, aku kalau berpresentasi, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dengan baik walaupun nggak sambil nulis. Jadi kembali lagi ke pengertian subbarisan tadi. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah barisan, katakanlah barisan itu XN gitu ya, misalkan seperti ini, super N, maka setiap subhimpunan dari X itu dia adalah subbarisan gitu ya. Dimana dengan catatan gitu ya, subhimpunannya itu adalah subhimpunan tak hingga gitu ya, bukan subhimpunan berhingga. Jadi misalkan kalau isinya hanya 1,5, dia bukan subbarisan gitu ya. Contoh, misalkan saya ambil Y1 adalah isinya himpunan dengan indeks ganjil 1/3, 1/5, 1/7 dan seterusnya. Itu adalah subbarisan ya. Y2 yang bentuknya 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, 1/8 faktorial dan seterusnya, itu juga subhimpunan gitu ya. Sehingga juga kita pandang Y2 itu sebagai subbarisan dari X. Tetapi untuk Y3 kalau kita lihat dia bukan subbarisan. Kenapa? Karena antara suku setengah dan
sepertiga, dan seterusnya, dia urutannya berbeda. Barisan induknya urutannya 1,5, sedangkan Y3 adalah setengah baru 1. Nah, itu bukan subbarisan. Y4 itu dia adalah subbarisan gitu ya. Maaf, Y4 dia juga bukan subbarisan. Kenapa? Karena ada 0 yang disisipkan. Padahal pada barisan super N tidak ada eh, 0 gitu ya, tidak punya 0. Nah, jadi di antara 4 contoh berikut, Y1 dan Y2 adalah subbarisan, sedangkan Y3 dan Y4 bukan subbarisan. Y4 memang kalau kita Y2, mohon maaf, Y2 kalau kita lihat bentuknya kan 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial. Padahal pada X kan nggak ada tuh, nggak ada faktorial. Faktanya kan 1/2 faktorial itu adalah setengah. 1/4 faktorial itu kan adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, 1/24 gitu ya. Nah, memang dia tidak dalam bentuk N, tapi karena bentuk 2 faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial, 8 faktorial itu adalah bilangan asli juga, pasti ada salah satu suku di X yang sama dengan di Y2. Jadi dia adalah subbarisan juga. Jadi secara definisi, kalau kita punya barisan bilangan real X yang berisi X1, X2, X3, dan seterusnya, lalu ada barisan bilangan asli yang kita susun secara monotonaik, katakanlah R1, R2, R3, R4, dan sampai seterusnya, maka sebuah barisan bilangan real baru, XR1, XR2, XR3, XRN, dan seterusnya disebut subbarisan dari X, gitu ya. Di mana XR1 itu adalah suatu unsur di X, gitu ya. XR2 juga adalah suatu unsur di X, XR3 adalah suatu unsur di X, dan seterusnya. Itu adalah pengertian subbarisan. Jadi kalau kita lihat, setiap ekor barisan adalah subbarisan, tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak setiap subbarisan itu merupakan ekor barisan, yang seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, kita akan lihat sebuah teorema 342 yang berbicara kalau kita punya barisan bilangan real Xn gitu ya, yang konvergen ke bilangan real, maka setiap subbarisan Xnk-nya itu pasti juga konvergen ke X. Gitu. Bagaimana ide buktinya? Kita lihat. Yang pertama, apa yang kita ketahui kalau Xn itu konvergen ke X? Kalau Xn konvergen ke X kan untuk setiap epsilon positif yang kita ambil, pasti ada sebuah K bilangan asli yang bergantung pada epsilon, sedemikian sehingga kalau N-nya lebih besar sama dengan K, maka jarak antara Xn dan X itu kurang dari epsilon. Karena tadi diketahui Xn-nya konvergen ke X. Sekarang kita susun indeks bilangan asli yang monotonaik dari N1 kurang daripada N2, N3, dan seterusnya, maka katanya dapat dibuktikan secara induksi NK itu lebih besar sama dengan K. Buktinya harusnya ini mudah. Teman-teman bisa mulai dengan pertama untuk K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, apa yang kita punya? Itu nggak nulis tuh nggak enak rasanya sebetulnya. Bisa. Mudah-mudahan baterainya udah bisa baik lagi. Jadi kita coba buktikan teoremanya ya. Saya pindah stop share-nya dulu. Kita masuk ke nah,
Nah, muncul PowerPoint saya. Jadi bunyi teoremanya tadi, kembali ini lagi. Jika xn harusnya oke. Jika xn ini konvergen, nggak mau lagi sih. Sebentar. Kalau saya stop apa udah di Google. Enggak ada. Mudah-mudahan terbaca dengan baik ya. Jadi bunyi teoremanya tadi, jika bisa jika xn, ini harus nulisnya pelan-pelan. Konvergen ke x gitu ya. Maka kita punya apa gitu ya, untuk setiap epsilon positif, maka untuk setiap epsilon positif yang kita ambil akan ada k anggota bilangan asli, sedemikian sehingga kalau n-nya lebih besar sama dengan k, maka jarak xn dan x itu kurang dari epsilon. Sekarang kita tadi menyusun si n itu monotonaik gitu ya, bahwa karena N1 kurang daripada N2, kurang daripada N3, dan seterusnya, dapat dibuktikan NK itu lebih besar sama dengan K. Gitu ya. Buktinya bagaimana? Buktinya kita coba lihat. Akan ditunjukkan secara induksi. Akan dibuktikan secara induksi. Akan dibuktikan secara induktif. Coba kita coba akan dibuktikan tapi idenya cukup mudah ya. Jadi kawan-kawan bisa tunjukkan pertama untuk K-nya 1, N1 itu pasti lebih besar sama dengan 1. Itu jelas. Kenapa? Karena ketika kita punya N-nya bilangan asli, pasti N itu selalu lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Dan itu membuktikan bahwa N1 itu lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Karena berapapun nilai N1, pasti lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang kedua,
andaikan, NK itu lebih besar sama dengan K. Nah, tinggal kita buktikan nanti, eee, bagaimana memperlihatkan NK plus 1 lebih besar sama dengan K plus 1. Dari hubungan bahwa NK plus 1 itu lebih besar daripada NK, dan NK lebih besar sama dengan K, gitu ya, berarti NK plus 1 pasti lebih besar sama dengan K. Jadi, yang pertama, mudah-mudahan ini bisa nih. Aduh, N1 jelas lebih besar sama dengan 1. Yang kedua, andaikan NK lebih besar sama dengan K, gitu ya. Yang ketiga, nah, NK plus 1 kan lebih besar nih dari NK, dan NK lebih besar sama dengan K. Berarti kita punya apa? Jadi, NK plus 1 pasti lebih besar pada K. Setiap bilangan asli yang lebih besar daripada K, berapa nilai terkecilnya? Pasti K plus 1, gitu ya. Maka kesimpulannya, NK plus 1 harusnya lebih besar sama dengan K plus 1. Kenapa? Karena bilangan asli yang lebih besar dari K, mau tidak mau, adalah paling kecilnya K plus 1. Jadi kesimpulannya, NK terbukti lebih besar sama dengan K, gitu ya. Ini dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Lalu kita lihat, sekarang kita udah tahu tuh NK-nya lebih besar sama dengan K. Padahal K tadi lebih besar daripada K epsilon. Maka NK-nya lebih besar sama dengan K, kalau lebih besar pada K epsilon, berarti NK itu pasti lebih besar pada K epsilon. Karena NK-nya lebih besar pada K epsilon, apa yang kita peroleh hubungannya? XNK min X pasti kurang dari epsilon, gitu ya. Dengan kata lain, ini diperoleh limit XNK itu sama dengan X. Sekaligus menjamin si XNK itu konvergen, gitu ya. Jadi, XNK itu adalah sembarang subbarisan. Karena dia sembarang subbarisan, gitu ya, dan konvergen ke X, berarti kita bisa katakan setiap barisan yang konvergen ke X, maka apapun subbarisannya juga akan konvergen ke limit yang sama. Tapi hati-hati, itu hanya berlaku satu arah. Sebaliknya juga belum tentu berlaku kalau hanya terdapat. Jadi kalau misalkan saya punya barisan yang konvergen, kalau saya punya barisan bilangan real dan ada subbarisan yang konvergen ke X, belum tentu barisannya konvergen ke X, gitu ya. Kecuali kalimatnya adalah begini, jika setiap subbarisan dari Xn konvergen ke X, maka barisan awal pasti konvergen ke X, gitu ya. Jadi teorema ini, gitu ya, secara umum dia berlaku satu arah dulu. Jadi kalau saya punya barisan Xn dari bilangan real yang konvergen ke X, maka setiap subbarisannya juga pasti konvergen ke X. Buktinya seperti yang barusan. Nah, kita lihat contoh-contohnya, gitu ya. Misalkan di awal dulu kita udah tahu kalau B berada di antara 0,1, limit B pangkat N itu pasti 0. Kemudian saya pilih subbarisannya. Misalkan B pangkat 2N. Nah, B pangkat 2N itu kan adalah subbarisan dari B pangkat N. Dan pasti dia juga akan konvergen ke 0, gitu ya. Jadi kita lihat, kalau kita punya barisan yang berada di antara 0,1, kemudian dia pangkatin dengan N, dia konvergen ke 0, nah maka subbarisannya juga kalau B pangkat 2N itu haruslah dia konvergen ke 0, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita memanfaatkan menggunakan gaya ya rasanya ini cukup jelas lah ya, dia konvergen ke 0. Nah, berikut adalah teorema yang ekivalensi tentang kedivergenan. Kalau misalkan saya punya barisan Xn dari bilangan real, maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama adalah kalau kita punya barisan Xn itu tidak konvergen ke X, artinya apa? Berdasarkan definisi tentang
terus apa, negasi gitu ya. Jadi kalau Xn konvergen ke X itu kan artinya untuk setiap epsilon positif akan ada K epsilon sedemikian sehingga untuk N lebih besar sama dengan K, maka jarak Xn dan K itu kurang dari epsilon. Nah, kontraposisi negasi dari pernyataan itu kan artinya kalau Xn itu tidak konvergen ke X, kalau awalnya untuk setiap epsilon maka akan terdapat epsilon 0 sedemikian sehingga kalau tadi terdapat K epsilon maka ini untuk setiap K anggota bilangan asli akan ada NK di mana kalau NK-nya lebih besar sama dengan K, jarak XNK min X kalau tadi kurang dari epsilon ini lebih besar dengan epsilon. Jadi pernyataan antara kalimat satu itu akan mengakibatkan dua. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih makna bahwa terdapat NK anggota bilangan asli? Itu sama halnya dengan mengatakan akan ada epsilon 0 dan juga terdapat subbarisan XNK gitu ya, di mana jarak subbarisan XNK min X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Jadi kalau misalkan Mohon maaf Pak, ya, ini Bapak lagi nulis apa enggak Pak? Soalnya di kita enggak kelihatan Pak, maksudnya enggak ada oh tulisannya. oke. Ini saya presentasi yang di PPT, di apa PowerPoint di PDF, nggak muncul ya? Nggak kelihatan ya? Bapak Oke. share screen PowerPoint Pak. Ya, barusan saya menjelaskan yang ini. Oh iya baik Pak. Oke. Baik. Saya lupa. Barusan seingat saya entire screen rupanya yang PDF PPT-nya ya. Oke, kalau gitu saya ulang lagi sedikit. Jadi bahwa kita dapat memperlihatkan kalau barisan itu konvergen, maka setiap subbarisannya juga akan konvergen. Nah, contohnya adalah barisan B pangkat N. Kita sudah tahu waktu di pembahasan dulu bahwa kalau saya punya B berada di antara 0 dan 1, maka limit B pangkat N itu adalah 0. Sekarang saya pilih misalkan subbarisannya yang genapnya, jadi B pangkat 2N. Nah, B pangkat 2N itu kan adalah subbarisan dari B pangkat N. Karena induknya konvergen ke 0, maka B pangkat 2N juga akan konvergen ke 0 gitu ya. Jadi mudah untuk memperlihatkan hal itu. Nah, barusan saya menjelaskan tentang teorema kedivergenan. Jadi kalau saya punya, ini saya ulang lagi. Kalau saya punya Xn, barisan yang tidak konvergen ke X, apa yang terjadi gitu ya? Jadi kalau saya punya barisan Xn, dia tidak konvergen ke X. Tadi kan kalau dari definisi kita, setiap barisan Xn dikatakan konvergen ke X apabila setiap epsilon positif akan ada K anggota bilangan asli yang bergantung pada epsilon, sehingga kalau NK-nya lebih besar sama dengan K, maka jarak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Negasi dari pernyataan itu kan artinya kalau misalkan untuk setiap epsilon artinya terdapat epsilon 0, ya di sini sebenarnya ada indeks 0 gitu ya, epsilon 0 positif, sedemikian sehingga untuk kalau tadi terdapat K anggota bilangan asli, sekarang untuk setiap K anggota bilangan asli akan ada NK anggota bilangan asli di mana kalau NK-nya lebih besar sama dengan K, jarak XNK min X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Jadi kalau pernyataan satu itu akan mengakibatkan pernyataan dua. Sekarang kita bayangkan kalau dua berlaku gitu ya. Jadi kalau terdapat NK itu kan berarti kita berbicara pada subbarisan. Maka dari dua itu kita akan dapat kalau dua berlaku, maka pernyataan tiga juga akan diperoleh terdapat epsilon 0 positif dan ada subbarisan. Jadi kalau terdapat NK itu berarti terdapat subbarisan XNK di mana jarak XNK min X itu lebih besar daripada epsilon. Maka yang bisa dari satu maka dua maka tiga, dan tiga itu maka satu. Nanti gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya punya baris teorema yang sebelumnya kan berkata begini, jika Xn konvergen ke X, maka setiap subbarisannya juga akan konvergen ke X. Kontraposisi dari pernyataan ini adalah kalau terdapat subbarisan yang tidak konvergen ke X,
maka X pasti tidak konvergen ke X, gitu kan. Nah, itu setara dari kalimat 3 maka 1. Jadi kalau 3 ini mengatakan apa? Ada subbarisan XNK yang tidak konvergen ke X. Berarti barisan XN tidak konvergen ke X, gitu ya. Jadi 3 juga akan mengakibatkan 1. Maka 1, 2, 3 ini adalah pernyataan yang ekivalen. Pesan yang bisa kita dapat dari teorema 344 ini adalah kalau ada sebuah barisan yang dimana subbarisannya itu tidak konvergen ke X, pasti barisan itu tidak konvergen ke X, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau XN itu tidak konvergen ke X, itu artinya pasti ada sebuah subbarisan yang tidak konvergen ke titik tersebut, gitu ya. Jadi jembatan itu memberikan kemudahan bagi kita. Kalau seandainya kita ingin melihat apakah sebuah barisan itu konvergen atau tidak, kita lihat ada nggak subbarisan yang tidak konvergen, gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada subbarisan yang konvergen ke X, itu belum jaminan si XN-nya itu konvergen. Dia akan berlaku kalau setiap subbarisannya konvergen ke X, maka pasti barisannya konvergen ke X. Contoh misalkan kita punya barisan min 1 pangkat N. Misalkan saya punya XN-nya adalah min 1 pangkat N. Kalau saya ambil subbarisan yang genap, ini kan min 1 pangkat 2N jadinya 1. Nah, ini kan pasti konvergen ke 1. Tetapi XN-nya itu tidak konvergen ke 1. Jadi kalau hanya baru ada subbarisan yang konvergen ke X, tidak dapat dijamin XN-nya konvergen ke X. Tetapi kalau setiap subbarisannya konvergen ke X, pasti barisan awal konvergen ke X. Gitu ya. Nah, kita bukti 1, 2, 3 tadi dapat dilihat pada slide ini. Tadi sudah dijelaskan secara cerita. Jadi sebetulnya 1 maka 2 itu nanti jelas karena berdasarkan negasi dari kalimat konvergenan. 2 maka 3 itu juga iya, akibat bahwa kalau 1 maka 2, kemudian 2 itu bisa kita pandang kalau ada NK berarti terdapat subbarisan XNK-nya. 3 maka 1 juga akibat dari kontraposisi teorema 342 yang barusan saya jelaskan, gitu ya. Jadi itu bukti dari teorema 344. Nanti slide ini saya bagikan biar bisa nanti dibaca. Lalu kalau kita punya barisan bilangan real XN yang memenuhi salah satu sifat berikut, maka kita katakan XN itu divergen. Yang pertama adalah sudah kita ketahui sejak awal, kalau kita punya barisan yang konvergen pasti terbatas. Kontraposisinya adalah kalau barisan tersebut tidak terbatas, berarti pasti barisan itu tidak konvergen. Jadi kriteria yang pertama adalah setiap barisan yang tidak terbatas pasti dia divergen. Kemudian yang kedua adalah dari yang barusan kita pelajari. Kalau misalkan kita punya barisan yang konvergen, maka setiap subbarisannya pasti konvergen. Nah, kalau begitu kita bisa lihat kontraposisinya. Kalau misalkan ada subbarisannya yang tidak konvergen, maka barisan awal itu dia tidak konvergen. Ada subbarisan yang tidak konvergen itu dia punya dua makna, bahwa limitnya berbeda atau dia tidak terbatas. Gitu ya. Tapi kalau tidak terbatas sudah masuk dalam kategori 2, maka kita cukup lihat yang kondisi di mana apabila ada subbarisan yang titik limitnya berbeda gitu ya, katakanlah XNK yang pertama dia konvergen ke AA, kemudian ada subbarisan yang kedua XRK yang konvergen ke B di mana limitnya tidak sama, berarti X itu dia tidak konvergen gitu ya. Kenapa? Karena harusnya adalah kalau dia konvergen titik limit kedua subbarisannya sama. Karena dijamin oleh teorema 3.44 tadi. Setiap barisan yang konvergen ke X, maka sembarang subbarisannya juga akan konvergen ke titik yang sama. Jadi apabila ada subbarisan yang tidak konvergen atau
titik limitnya berbeda, maka X itu tidak konvergen gitu ya. Nah, misalkan contoh ini tadi min 1 pangkat N, barusan yang kita jelaskan. Min 1 pangkat N itu ada 2 subbarisannya yang konvergen ke 2 titik yang berbeda. Yang pertama, kalau kita pilih indeksnya genap, dia barisan konstan 1, pasti konvergen ke 1. Yang kedua, kalau kita ambil indeksnya ganjil, min 1 pangkat 2N min 1, itu pasti barisan konstan negatif 1 dan dia konvergen ke min 1. Di sini kita lihat X aksen dan X double aksen adalah 2 subbarisan dari X yang titik limitnya berbeda. Karena titik limitnya berbeda, kita simpulkan bahwa X itu divergen gitu ya. Padahal dia barisan terbatas. Jadi kalau dia terbatas aja nggak cukup untuk mengatakan X itu konvergen gitu ya. Karena bisa jadi X itu divergen. Nah, sampai di sini bisa diikuti. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Nah, berikut adalah contoh barisan yang divergen katanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, dia punya 2 subbarisan. Subbarisan dari YN itu adalah pertama adalah barisan N untuk N-nya ganjil ya, karena isinya adalah 1/2, 3/4, lalu 5/6, lalu 7/8 dan seterusnya. Jadi kita punya subbarisan YN yang isinya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya untuk indeks ganjil, dan ada YN sama dengan seperka untuk indeks N-nya genap. Di sini kalau kita lihat YN yang seperka konvergen ke 0, tapi YN yang N dia tidak terbatas, sehingga dia tidak konvergen. Akibatnya kalau dia tidak konvergen, barisan awal juga tidak konvergen. Oke, gitu ya. Sampai di sini bisa diikuti, kawan-kawan? Bisa dipahami? Kita lihat PPT buku itunya lagi sebentar. Mana yang kita coba buka lagi buku Bartelnya. Ini saya buka buku Bartel, terbaca, kelihatan di Anda semua? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Takutnya saya salah share screen lagi. Nah, kita udah lihat teorema 3.4.2, 3.44, kemudian barusan tadi adalah teorema 3.4.5 gitu ya, yang kita bahas tentang kriteria kedivergenan. Jadi kalau barisan divergen itu dia punya 2 kemungkinan, yaitu subbarisannya mempunyai 2 titik limit yang berbeda atau dia tidak terbatas. Contohnya di 3.46 sudah kita lihat barusan. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke istilah eksistensi kemonotonan subbarisan. Kan kita sudah bicara ada barisan yang monoton naik dan monoton turun, gitu ya. Nah, teorema 3.4.7 itu mengatakan kalau kita punya Xn barisan bilangan real, maka pasti ada subbarisan yang monoton. Nah, ini menjadi cikal bakal teorema Bolzano-Weierstrass sebetulnya. Dan itu sudah dituliskan oleh teman Anda pada teorema 3.4.7. Nah, ini saya kembali lagi ke PPT teman Anda muncul? Atau masih di Bartel? Muncul, Pak. Oke. Nah, teorema 347 itu, jadi kalau saya punya barisan Xn adalah barisan bilangan real, maka akan ada subbarisan yang monoton. Gitu ya. Jadi setiap barisan bilangan real itu, baik dia divergen atau konvergen, pasti ada subbarisan yang monoton. Idenya bagaimana membuktikannya? Jadi untuk membuktikan ini kita berikan ada istilah peak atau puncak gitu, puncak dari kalau kita punya barisan kan ya, kalau kita punya barisan mungkin kita akan punya kondisi di mana dia punya suku yang nilainya tertinggi. Misalkan kalau dia barusan monoton turun, maka suku tertingginya kan adalah di X1 gitu ya. Atau bisa jadi juga dia tidak punya puncak gitu ya. Contoh barisan monoton naik. Monoton naik itu kan dia tidak punya puncak. Kenapa? Karena kalau X1 pasti lebih kecil dari X2. X2 pasti lebih kecil dari X3. X3 pasti lebih kecil dari 4. Jadi kita
N yang lebih besar sama dengan M. Jadi contoh misalkan kalau barisan monoton turun, pasti X1 itu puncak. Kenapa? Karena X1 itu pasti lebih besar pada X2 dan seterusnya. X2 juga puncak. Kenapa? Karena X2 itu pasti lebih besar daripada X3 dan seterusnya. X4 juga puncak kalau pada barisan monoton turun. Jadi kalau pada barisan monoton turun tuh setiap suku-sukunya tuh malah puncak. X1 puncak, X2 puncak, X3 puncak, dan seterusnya. Tapi kalau pada barisan monoton naik, dia tidak punya puncak. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa XM itu dikatakan puncak apabila titik XM itu tidak pernah didahului oleh sembarang elemen barisan setelahnya. Artinya nilainya tidak mungkin lebih tinggi, istilahnya gitu. Tidak pernah lebih tinggi. Jadi XM itu tidak pernah didahului, itu artinya nilainya tidak pernah lebih rendah dari nilai suku-suku berikutnya. Catatan pada barisan monoton nurun, setiap elemen adalah puncak. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan. Setiap barisan monoton turun, setiap suku-sukunya adalah puncak. Kenapa? Karena X1 susah. X1 itu pasti lebih besar daripada X2 untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Kenapa? Karena XM bukan X2 malah. Bukan hanya X2 gitu ya, tapi XM untuk N yang lebih besar sama dengan 1. Jadi X1 puncak, X2 juga puncak. Kenapa? Karena X2 itu pasti akan lebih besar daripada XM untuk M yang lebih besar sama dengan 2 kalau pada barisan monoton turun. Tapi pada barisan monoton naik dia tidak punya puncak. Karena X1 lebih kecil dari X2. X2 juga lebih kecil daripada X3 dan seterusnya gitu ya. Jadi pada barisan monoton turun, setiap suku-sukunya adalah puncak, tapi pada barisan monoton naik tidak ada puncak. Nah, dari situ kita akan bagi beberapa kasus. Kasus yang pertama apabila X itu mempunyai hingga banyaknya puncak. Jadi pada barisan dia akan punya kondisi begini. Satu, dia punya berhingga puncak, punya yang kedua, kasus kedua, tiga, hingga puncak. Yang ketiga adalah tak punya puncak gitu kan. Jadi mungkin ada 3 kasus. Kasus pertama apabila X mempunyai hingga banyaknya puncak. Dalam kasus ini kita tuliskan semua puncaknya secara naik berurutan. Jadi katakanlah XM1, XM2, XM3 dan seterusnya, XMK dan seterusnya itu adalah puncak-puncaknya gitu ya. Dan kita tulis secara monoton turun. Di mana XM1 lebih besar daripada XM2, lebih besar daripada XM3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat apa yang kita peroleh gitu. Apa yang bisa kita peroleh karena kita menyusunnya itu secara monoton turun, berarti kan XM1 lebih besar nih daripada XM2. XM2 lebih besar daripada XM3 dan seterusnya. Nah, ini kita kumpulin tuh. Nah, menjadi barisan XMK. Dan ini menjadi barisan yang monoton turun dari X gitu ya. Berarti kalau kasus 1 ada barisan yang monoton. Jadi yang penting kan kalau ada itu kita cukup memperlihatkan minimal 1 aja. Kalau barisan X tidak mempunyai hingga banyaknya puncak, maka koleksi puncak-puncaknya inilah dia membentuk barisan subbarisan yang monoton turun. Gitu ya. Jadi kalau X adalah barisan yang mempunyai hingga puncak, maka di masing-masing puncak ini yang kita susun secara monoton turun, dia adalah subbarisan dari X yang monoton gitu ya. Karena permintaannya adalah setiap barisan bilangan real dia akan ada subbarisan yang monoton. Boleh dia monoton naik atau monoton yang turun. Dan yang penting ada setidaknya 1 saja, gitu ya. Nah, ini sudah diperlihatkan. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau dia mempunyai berhingga puncak, gitu ya, berhingga puncak. Nah, berhingga puncak ini maksudnya adalah bisa jadi puncaknya itu bisa 0, artinya dia tidak punya puncak gitu ya, tidak punya puncak. Jadi kasus kedua adalah kasus kalau misalkan dia puncaknya berhingga. Misalkan puncaknya itu dari XM1, XM2, anggap kita kan nggak tahu tuh berapa banyak puncaknya, anggaplah sebanyak R gitu ya. Jadi puncaknya itu sebanyak R. Berarti kita punya puncak XM1, XM2, XM3 sampai dengan XMR ini adalah puncak-puncaknya. Lalu setelah itu kita misalkan S1 itu sebagai MR plus 1.
Jadi setiap yang MR+1 itu sudah bukan puncak lagi. Kenapa? Karena yang puncak-puncaknya sudah kita kumpulin dari 1 sampai dengan MR gitu ya. Berarti suku ke MR+1 itu bukan puncak lagi. Jadi di sini misalkan S1 MR+1 adalah indeks pertama dari puncak yang terakhir. Maksudnya harusnya sih enggak, dia bukan puncak lagi nih. Jadi indeks pertama dari yang bukan puncak maksudnya begitu ya. Karena di sini sudah dikatakan karena X1 S1 bukan puncak ya. Karena tadi puncaknya sudah sampai di MR. Maka terdapat X2 yang lebih besar pada S1 gitu. Jadi kalau XS1 itu bukan puncak, berarti kan haruslah ada suku yang lebih besar. Nah, yaitu kita misalkan sebagai S2 yang lebih besar dari S1, di mana nanti XS1 itu lebih kecil daripada XS2. Jadi kalau XS1 bukan puncak, pastilah ada suku lain yang lebih besar dari XS1, katakanlah XS2, di mana indeks XS2 itu kita tulis lebih besar daripada S1. Sekarang lihat, SS2 juga bukan puncak. Kenapa? Karena puncaknya udah kita kumpulin. Berarti haruslah ada suku XS3, di mana X3 kita tulis misalkan dia kebalik nih harusnya. S3-nya lebih besar, maaf. Ini ya namanya presentasi mahasiswa mungkin masih ada salah. Di mana S3-nya lebih besar daripada S2. Ini tolong diralat nanti ya kalau teman-teman membaca slide ini. S3-nya lebih besar. S3-nya lebih besar daripada S2, di mana indeks XS2 lebih kecil pada XS3, dan seterusnya. Akibatnya kita akan punya, kalau XS3 bukan puncak, berarti ada XS4, XS4 bukan puncak, maka akan ada XS5, berarti kita akan punya nanti barisan XSK, di mana hubungannya apa? XS1 lebih kecil daripada XS2, lebih kecil pada XS3, lebih kecil daripada XS4, dan seterusnya. Gitu. Dengan S1 lebih besar pada S2, lebih besar pada S3, lebih besar pada S4, dan seterusnya. Jadi ada subbarisan yang monoton naik sekarang. Subbarisan monoton naik dari X. Gitu ya. Jadi terbukti kalau dia punya tahingga puncak, juga punya subbarisan yang monoton. Kalau dia punya berhingga puncak, juga punya subbarisan yang monoton. Nah, ini cindera mata katanya. Dengan memanfaatkan definisi teorema sebelum tentukan bahwa apabila C berada di antara 01, maka limit dari C pangkat per N itu 1. Itu limitnya. Oke. Ya, boleh sebagai latihan. Nah, ini baru tentang subbarisan tadi. Jadi kita sudah memperlihatkan apabila ada subbarisan yang monoton, apabila kita punya barisan, maka pasti ada subbarisan yang monoton. Gitu ya. Jadi pada case 1 dan case kedua itu sudah melengkapi apa yang kita inginkan. Nah, berikut ada sebuah teorema yang dinamakan sebagai teorema Bolzano-Weierstrass. Ini saya kembali ke buku Bartol-nya, muncul di teman-teman semua. Kelihatan? Cek, suara saya masih kedengaran ya? Sudah tahu nih kamu. Ini saya masuk ke Bartol lagi, kelihatan? Terlihat, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, berikut adalah sebuah teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema Bolzano-Weierstrass ini adalah sebuah teorema yang banyak digunakan dalam analisis real maupun bidang-bidang yang lainnya. Teorema ini berbunyi begini. Setiap barisan yang terbatas akan mempunyai subbarisan yang konvergen. Ingat, syarat cukupnya adalah barisan bilangan real yang terbatas. Jadi terbatasnya diberi dulu. Nah, idenya adalah, sekarang lihat, kalau saya punya barisan yang terbatas, bagaimana subbarisannya? Pasti terbatas juga. Jadi kalau saya punya subbarisan yang terbatas, kemudian ingat, barisan bilangan real tadi punya subbarisan yang monoton, berarti akan ada subbarisan yang terbatas dan monoton. Kalau saya punya subbarisan yang terbatas dan monoton, apa kesimpulannya teman-teman? Pasti dia akan
konvergen. Karena apa? Karena dijamin oleh teorema kita yang sebelumnya. Kita kan sudah mempelajari itu tentang kemonotonan. Bahwa kalau kita punya barisan yang monoton, kalau dia monoton naik, dia konvergen ke supremumnya. Kalau dia monoton turun, konvergen ke infimumnya, gitu kan? Itu dijamin oleh teorema 3.22. Jadi kalau saya punya barisan yang terbatas dan dia monoton, apabila monoton naik, dia konvergen ke supremumnya. Apabila dia monoton turun, dia konvergen ke infimumnya. Nah, hal ini juga menjadi teorema tersebut dijadikan dasar untuk membuktikan teorema Bolzano-Weierstrass yang mengatakan apabila kita punya barisan yang terbatas, maka pasti ada subbarisan yang konvergen. Idenya ya tadi, kalau saya punya barisan yang terbatas, pertama, pasti subbarisannya terbatas juga. Jadi itu yang kita punya. Kemudian yang kedua, kalau saya punya barisan, saya akan ada subbarisan yang monoton. Jadi saya punya barisan terbatas, masih akan punya subbarisan monoton yang terbatas. Berarti kalau saya punya subbarisan monoton yang terbatas, berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, teorema 322, dijamin subbarisan tersebut konvergen. Entah dia monoton naik atau monoton turun, bebas. Yang penting kita bisa katakan ada subbarisan yang konvergen. Jadi setiap barisan terbatas punya subbarisan yang konvergen. Ide buktinya tidak terlalu sulit. Jadi pertama, kalau kita punya barisan Xn yang terbatas, ya pasti subbarisannya juga akan terbatas. Sekarang kalau subbarisannya tadi setiap subbarisannya pasti terbatas, kemudian kalau kita punya barisan, pasti ada subbarisan yang monoton. Dan itu sudah dijamin. Karena kita punya subbarisan yang monoton, dan subbarisannya juga terbatas, berarti pasti subbarisan tersebut konvergen. Entah itu konvergen ke supremumnya atau ke infimumnya, nggak jadi masalah. Gitu. Jadi teorema 348 mudah untuk dibuktikan. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua juga boleh. Saya lebih prefer menggunakan cara yang pertama. Karena lebih mudah. Kita cukup memanfaatkan teorema kekonvergenan monoton ya. Idenya. Nah, teorema 349 itu memberikan kondisi sebaliknya dari kekonvergenan barisan. Tadi kan kalau saya punya barisan yang konvergen, maka setiap subbarisan pasti konvergen. Lalu sekarang kita balik gitu ya. Kalau kita punya barisan yang terbatas, catatannya dulu barisannya itu harus terbatas ya. Karena kalau dia tidak terbatas pasti dia divergen. Itu sudah dijamin. Jadi kalau kita punya barisan yang terbatas dan setiap subbarisannya, ya, jadi kondisinya itu syaratnya itu ada dua. Pertama, Xn adalah barisan yang terbatas dan setiap subbarisan dari X konvergen ke X, maka barisan X itu akan konvergen ke X juga, gitu ya. Barisan X itu konvergen ke X juga. Buktinya sebetulnya boleh mengikuti teorema ini atau tidak persis sama juga nggak apa-apa gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat, kalau setiap subbarisan konvergen ke X gitu. Jadi maksudnya kalau kita punya setiap subbarisan dari X itu konvergen ke X ya, kita amati kalau X itu pasti subbarisan dari dirinya sendiri nggak, teman? Apakah Xn itu subbarisan dari dirinya sendiri? Iya, gitu kan ya. Jadi Xn itu kan bisa kita pandang sebagai subbarisan dari dirinya sendiri. Nah, karena setiap subbarisannya konvergen ke X, berarti barisan Xn juga konvergen ke X. Gitu ya. Idenya begitu. Di sini dia kalau di Bartel kan menggunakan cara negasi, kontraposisi. Andaikan barisan Xn-nya terbatas dan dia tidak konvergen ke X. Gitu ya. Kalau dia tidak konvergen ke X, artinya pasti akan ada dua subbarisan yang satu konvergen ke A, satu konvergen ke B. Nah, itu kan kontradiksi. Kontradiksi dengan mengatakan setiap subbarisan konvergen ke X. Nah, jadi pengandaian salah.
Akibatnya haruslah Xn-nya konvergen ke X, gitu ya. Itu yang digunakan oleh Bartow. Jadi dia membuktikan dengan cara andaikan Xn itu tidak konvergen ke X. Kalau dia tidak konvergen ke X, pasti ada dua subbarisan yang titik limitnya berbeda. Katakanlah subbarisan pertama konvergen ke A, dan subbarisan yang kedua konvergen ke B. Dan itu bertentangan dengan pernyataan setiap subbarisan akan konvergen ke titik yang sama. Berarti pengandaian salah. Haruslah Xn konvergen ke X. Gitu ya. Itu cara yang digunakan Bartow. Atau teman-teman bisa memandang bahwa Xn itu adalah subbarisan dari dirinya sendiri. Bahwa Xn itu adalah subbarisan dari dirinya sendiri. Karena setiap subbarisan konvergen ke X, berarti Xn juga adalah subbarisan yang konvergen ke X. Maka kita simpulkan Xn konvergen ke X. Gitu ya. Nah, bisa dengan cara begitu membuktikannya. Jadi teorema 349 itu mudah untuk diperlihatkan bahwa apabila Xn konvergen ke X, maka apabila saya punya barisan Xn yang terbatas dengan kondisi setiap subbarisannya konvergen ke X, maka si Xn-nya atau barisan X-nya konvergen ke X. Sampai di sini terlebih dahulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Ade, ada pertanyaan? Matthew, ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ada namanya limit superior dan limit inferior, gitu ya. Sebetulnya secara sederhana untuk memahami apa itu limit superior dan limit inferior, ini kayak limit atas dan limit bawah, ya. Jadi memahaminya begitu. Jadi maka di sini kalau kita lihat dulu motivasinya, barisan bilangan real yang terbatas Xn katanya ya. Jadi kalau saya punya sebuah barisan terbatas dari bilangan real, mungkin saja dia terkonvergen atau tidak konvergen katanya ya. Tetapi kita tahu berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass akan ada selalu subbarisan yang konvergen gitu ya. Jadi kalau kita punya barisan bilangan real, mungkin barisannya bisa jadi konvergen atau tidak konvergen. Tapi kalau dia terbatas, berarti kita selalu bisa peroleh ada subbarisannya yang konvergen. Nah, sebuah bilangan real yang menjadi limit dari subbarisan Xn itu kita sebut sebagai limit dari Xn secara subsekuensial gitu ya. Jadi titik limit dari subbarisan Xn kita sebut sebagai limit dari Xn secara subsekuensial, secara subbarisannya. Jadi Xn-nya nggak konvergen, tapi subbarisannya konvergen. Maka titik limitnya kita sebut sebagai limit dari Xn secara subsekuensial ya, secara subbarisan. Nah, lalu katakanlah kita nanti misalkan S, gitu ya, kita misalkan S sebagai himpunan semua titik-titik limit dari subbarisan Xn yang konvergen tadi, gitu. Jadi S itu adalah isinya adalah semua titik-titik limit dari subbarisan yang terbatas tadi. Karena bisa jadi kan
subbarisan yang konvergennya lebih daripada 1. Jelas Xn adalah terbatas karena barisannya terbatas pasti konvergen ke titik limit yang terbatas. Contoh, misalkan saya punya barisan Xn itu min 1 pangkat N ditambah 2 per N. Nah, X pangkat 2N kan konvergen ke 1. Yang indeks ganjilnya konvergen ke min 1. Jadi, himpunan S isinya adalah titik-titik min 1 dan 1. Gitu ya. Gitu. Jadi, koleksi dari titik limit dari subbarisan Xn. Nah, amati bahwa katanya untuk observe that the largest member of the Oke. Nah, kalau kita lihat katanya bahwa suku terbesar dari barisan itu adalah kalau saya punya barisan Xn-nya itu adalah min 1 pangkat N ditambah 2 pangkat N, dia punya suku terbesar yaitu X2. Kalau X2 itu nilainya kan jadi 2 gitu ya. Sedangkan kalau dia yang lain mungkin nilainya nggak nyampe 2 gitu ya. Nah, di sini tidak ada informasi yang katanya bisa kita dapatkan. Tetapi ini menjadi gambaran kalau kita punya suku yang nilainya terbesar, mungkin kita bisa mencari nanti limit-limit atasnya bagaimana dan limit-limit bawahnya seperti apa. Nah, itu yang nanti dijadikan ide awal untuk mendapatkan pengertian istilah limit superior dan limit inferior. Gitu ya. Apa itu limit superior dan limit inferior? Kita lihat pada paragraf berikutnya. Misalkan ada sebuah barisan Xn yang terbatas, di mana dia divergen katanya. Pada secara berosilasi itu kalau saya nggak salah harusnya dia naik turun. Contoh barisan berosilasi itu adalah min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N itu kan nilainya 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1. Jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu. Jadi grafiknya bukan monoton turun atau bukan monoton naik, tapi dia selalu begini kayak naik turun. Nah, itu disebut sebagai dia berosilasi gitu. Dimana bisa jadi nanti dia memuat sebuah subinterval yang dia turun atau mungkin nanti subinterval yang tertentu dia naik gitu. Nah, misalkan kita punya interval T1 U1 gitu ya. Di mana pada interval ini barisan itu tuh menjadi monoton naik gitu ya. Akibatnya apa? T1 itu sebagai infimum dari Xn nanti gitu ya. Atau nanti dan U1-nya sebagai suprimum dari Xn. Jadi ada interval tertentu yang menyebabkan T1 itu sebagai infimum dari Xn dan U1 itu sebagai suprimumnya. Karena kalau saya punya barisan terbatas, pasti nanti kita bisa menentukan interval tertentu. Dia punya batas bawah dan batas atas, punya suprimum dan infimum. Dan ketika kita nanti mempunyai T1 sebagai infimum Xn dan U1 sebagai suprimum Xn, bisa jadi juga nanti ada interval yang dia nggak berlaku untuk semua Xn. Ini kan infimumnya berlaku untuk semua Xn dan suprimumnya berlaku untuk semua Xn. Mungkin hanya untuk suku tertentu. Nah, itu bisa kita tulis sebagai TM. TM ini adalah infimum Xn tapi dengan catatan N-nya lebih besar sama dengan M. Jadi mulai dari misalkan kalau T1 itu adalah infimum ketika Xn untuk N lebih besar sama dengan 1. Artinya untuk semua Xn. Tapi misalkan T2 adalah infimum ketika Xn itu N-nya mulai dari sama dengan 2 gitu. T5 adalah infimum ketika Xn-nya mulai dari suku kelima dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau di barisan monoton tadi kalau di tadi istilah peak tadi bahwa kalau UM itu peak
gitu, supremum dari mulai suku ke N. Kalau TM itu infimumnya dari mulai suku ke M gitu ya. Jadi TM itu bisa kita nyatakan sebagai infimum dari Xn ketika N-nya mulai dari M. Sedangkan UM itu adalah supremum Xn ketika N-nya mulai dari M gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa buat nanti interval TM dan UM gitu ya. Pasti TM itu lebih kecil daripada UM. Kenapa? Karena satunya infimum, satunya supremum. Jadi kita akan punya barisan yang monoton katanya di antara interval TM dan UM. Ini jelas. Karena tadi kalau TM-nya infimum dan UM-nya adalah supremum, berarti pasti dia barisan yang monoton naik harusnya gitu ya, monoton naik. Nah, ini yang menjadi ide untuk nanti apa? Sekarang kalau kita punya XN-nya itu TM itu sebagai infimum gitu ya. Pasti kan TM ini ada T1, ada T2, ada T3, ada T4, ada T5, dan seterusnya. Nah, di antara semua koleksi T itu mana yang paling besar gitu nanti kita ambil. Kan kalau infimum itu kan isinya T1, T2, dan T3 dan seterusnya pasti banyak. Mana yang paling besar? Begitu juga UM. UM itu dari supremumnya. Jadi UM itu kan pasti ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Mana yang menjadi infimumnya? Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai limit superior dan limit inferior. Jadi limit superior itu adalah kita punya koleksi UM yang merupakan supremum dari Xn ketika N-nya lebih besar dengan M, di mana kita ambil infimumnya. Infimum dari UM itu apa? Dan itu adalah limit dari superiornya. Sedangkan kalau TM ini sebagai infimum dari Xn, lalu kita ambil yang terbesarnya apa, itu menjadi limit inferiornya. Jadi maka dia dinamakan sebagai limit superior, karena dia diambil dari supremumnya. Nah, tapi yang paling kecil kita pilih apa? Itu adalah limit superior. Sedangkan limit inferior kita pilih dari yang kecil. Dari semua infimumnya yang paling besar apa? Gitu. Nah, itu adalah limit inferior. Jadi pengertian antara limit superior dan limit inferior itu kita ambil batas-batas atasnya supremumnya dari Xn, lalu yang paling kecil apa? Sedangkan kalau limit inferior, kita ambil infimumnya dari Xn apa, yang terbesar apa. Sehingga akibatnya kalau nanti antara limit superior dan inferiornya itu sama, berarti mau tidak mau si barisan itu konvergennya ke titik yang sama. Kenapa? Karena batas atasnya itu ketika dipres, batas bawahnya ketika dinaikin, kan ketika mencari infimum dari supremum itu kan berarti seperti kita menekan si supremum itu paling kecilnya berapa. Mencari supremum dari infimum itu seperti dari infimum itu kita ambil paling atasnya berapa. Kalau ketemu berarti konvergenan Xn itu di titik yang sama, gitu ya. Nah, gagasannya begitu idenya. Maka di di sini apabila kita punya Xn barisan yang terbatas, katanya limit superior itu dinyatakan sebagai infimum dari semua himpunan V, di mana V itu lebih kecil dari Xn hampir di mana-mana atau pada himpunan yang berhingga. Jadi limit superior itu dikatakan adalah infimum dari barisan dari himpunan V yang merupakan koleksi-koleksi V, di mana V lebih kecil dari Xn itu untuk berhingga banyaknya N saja. Dengan kata lain, kalau V itu berhingga banyaknya saja Xn-nya, mengatakan bahwa V itu sebetulnya lebih besar sama dengan Xn hampir di mana-mana. Karena yang menyebabkan V lebih kecil dari Xn itu hanya untuk berhingga saja N. Gitu ya, itu ditulis sebagai limit supremum, ditulis sebagai lim sub dari X atau limit atas dari Xn. Jadi maka ada tanda bar di atas ini, ditulis sebagai limit atas. Sedangkan limit inferior, Xn, itu adalah supremumnya. Supremum dari himpunan W, sedemikian sehingga Xn kurang dari W itu hanya pada berhingga titik M. Atau dengan kata lain, Xm ini akan selalu lebih besar sama dengan W
hampir di mana-mana gitu ya. Jadi hanya pada berhingga saja yang menyebabkan XM itu kurang daripada W. Dan ini ditulis sebagai limit inferior atau limit infimum X dan atau limit bawah X. Maka tanda barnya di bawah ya. Limit superior dan limit inferior ini akan menjadi jembatan bagi kita bahwa apabila nanti limit superior dan limit inferiornya sama, maka Xn itu konvergen ke titik yang sama. Gitu ya. Nah, ada teorema dari limit superior dan inferior. Yang pertama adalah misalkan kita punya barisan Xn yang terbatas, gitu ya, di mana X itu adalah titik limit dari limit superiornya, maka pernyataan ini akan ekivalen. Yang pertama, kalau limit superior dari Xn itu adalah X bintang, maka akan dapat dibuktikan untuk setiap epsilon positif akan ada sebanyak berhingga N, di mana X bintang plus epsilon kurang dari Xn, tapi ada tak hingga banyaknya N, di mana X bintang dikurangi epsilon kurang dari Xn. Ya. Ini A mengakibatkan B dapat dibuktikan dengan memanfaatkan pengertian limit superior tadi. Lalu apabila B, maka kita akan punya C. Jika UM adalah suprimum dari Xn, gitu ya, di mana Xn adalah N lebih besar sama dengan N, maka si X bintang itu adalah infimum dari UM atau limit dari UM. Nah ingat, tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa limit superior itu adalah infimum dari suprimum-suprimumnya. Jadi apabila UM itu adalah suprimum, lalu kita pilih infimumnya, dan itu adalah menjadi limit superior. Dan karena limit superior tadi adalah X bintang, berarti X bintang itu adalah infimum dari semua suprimum-suprimum Xn. Dan yang ketiga adalah jika S adalah himpunan dari titik limit Xn secara subbarisan tadi, jadi koleksi-koleksi dari subbarisan Xn yang konvergen, maka X bintang itu adalah supremum dari S. Katanya. Jadi X bintang itu adalah supremum dari S. Jadi 1, 2, 3 ini ekivalen, dan kalau 1, 2, 3, 4 ini ekivalen, jadi kalau 4 juga akan mengakibatkan 1. Kalau saya punya koleksi-koleksi dari titik-titik limit subbarisan Fn dan X bintang adalah supremum dari S, berarti X bintang itu adalah limit dari supremum Xn. Nah, dari 4 itu sebenarnya kita bisa dapat juga kalau S itu adalah koleksi-koleksi dari titik limit Xn yang secara subbarisan gitu ya. Dan kalau misalkan saya punya Y bintang itu adalah infimum dari S, berarti sebetulnya Y bintang itu adalah nanti limit infimum, limit inferior dari Xn gitu ya. Nah, ini teorema 3411, nanti buktinya bisa dibaca. Dan saya ingin masuk ke teorema goalnya dari supremum itu, yaitu teorema 3412. Yaitu apabila saya punya barisan terbatas, dia konvergen jika dan hanya jika limit supremum dan limit inferiornya sama. Jadi kalau barisan itu terbatas, pasti, kalau barisan itu konvergen, ya bunyi teoremanya, kalau barisan terbatas itu konvergen, katakanlah konvergen ke X, maka limit supremumnya dan limit infimumnya itu juga akan konvergen dan sama. Nilainya sama dengan X. Begitu juga sebaliknya, kalau limit supremum dan limit infimum itu sama, nilainya sama dengan X, maka barisan itu juga akan konvergen ke titik X, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu terkait limit supremum dan infimum. Mungkin dugaan saya teman-teman pasti akan masih meraba-raba gitu ya, karena antara limit supremum, limit infimum itu adalah sesuatu yang baru. Itu sangat normal sekali kalau memang masih memahaminya secara perlahan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya pengen nanti teman-teman coba latihan. Boleh coba nomor 3, 4, kemudian 7, gitu ya.
9, 10 gitu ya, sebagai latihan. Barangkali itu menjadi kisi-kisi di ujian nanti. Nomor 3, 4, berapa tadi? 7, 9, 10. Matthew tolong dikirim ke grup nomor soal-soal nomor soal ini ya, untuk dicatat. Jadi yang menjadi latihan nomor berapa aja? 3, 4, 7, 9, 10 gitu ya. Oke. Nah, waktu 2 minggu yang lalu, berapa pekan yang lalu, saat kita ada kuliah tamu dari Pak Idris, beliau berbicara tentang kriteria Cauchy, gitu ya. Nah, apa itu kriteria Cauchy? Kriteria Cauchy itu adalah pembahasan yang kita ada di 3.5, gitu ya. Jadi secara sederhana, sebuah barisan XN, ini kalau tidak ada pertanyaan ya, saya lanjutkan lagi sedikit gitu ya. Sebuah barisan dikatakan dia memenuhi kriteria Cauchy apabila untuk setiap epsilon positif akan ada sebuah bilangan asli H, di mana kalau saya punya indeks N dan M lebih besar sama dengan H, maka jarak antara XN dan XM ya, atau mutlak XN min XM itu kurang dari epsilon. Jadi suatu barisan dikatakan Cauchy apabila ada sebuah H epsilon, di mana kalau N dan M-nya lebih besar daripada H epsilon, maka mutlak XN min XM itu kurang dari epsilon. Ini disebut barisan XN memenuhi kriteria Cauchy, atau juga secara sederhana disebut barisan Cauchy. Jadi kalau XN itu di barisan Cauchy, maka pasti akan memenuhi kesamaan ini, yaitu jarak XN min XM kurang dari epsilon untuk setiap N dan M lebih besar daripada H. Begitu juga sebaliknya, kalau ada barisan yang memenuhi kondisi ini, maka dia dikatakan barisan Cauchy. Contoh barisan Cauchy adalah yang sederhana super N. Super N itu barisan Cauchy. Jadi katakanlah saya ambil sembarang epsilon positif. Kita bisa pilih H anggota bilangan asli di mana H lebih besar daripada 2 per epsilon. Ini selalu ada karena berdasarkan teorema Archimedes. Ingat, teorema Archimedes itu mengatakan setiap bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih besar daripada bilangan real tersebut. Dan akibatnya kalau begitu, kalau kita punya H lebih besar daripada 2 per epsilon, jika M dan N lebih besar sama dengan H, berarti kan seper N lebih kecil daripada seper H, dan lebih kecil daripada epsilon per 2. Begitu juga nanti seper M lebih kecil dari epsilon per 2. Gitu ya, karena seper M pasti lebih kecil seper H, dan seper H lebih kecil daripada epsilon per 2. Akibatnya kalau begitu, jika M dan N lebih besar daripada H, mutlak XN min XM itu dari kesamaan segitiga kurang dari seper M ditambah seper N, dan seper M min seper N itu kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Gitu ya. Berarti suku XN dan XM-nya jaraknya kurang dari epsilon. Berarti seper N barisan Cauchy. Lalu barisan 1 plus min 1 pangkat N itu bukan barisan Cauchy. Gitu ya. Artinya tidak ada suku XN dan XM yang menyebabkan dia kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, ada minimal 1 N yang lebih besar daripada H, yang lebih besar daripada H, tapi jaraknya lebih besar pada epsilon. Gitu ya. Nah, nanti untuk melihat apakah suatu barisan itu Cauchy atau tidak, teman-teman bisa memanfaatkan lemma 353. Kalau barisan itu konvergen, maka pasti dia barisan Cauchy. Jadi kalau ingin mencari barisan Cauchy, bagaimana caranya? Cari barisan-barisan yang konvergen. Gitu. Jadi kalau barisan yang konvergen itu pasti dia Cauchy. Tetapi sebaliknya, dari kontraposisi ini, kalau barisan itu tidak Cauchy, pasti dia tidak konvergen. Jadi kalau Anda punya barisan yang tidak Cauchy, pasti dia tidak konvergen. Bukti untuk membuktikan kalau dia konvergen maka Cauchy itu mudah. Pertama, andaikan Xn itu konvergen dan titik limitnya adalah X. Kalau saya punya limit Xn adalah X, berarti untuk setiap epsilon positif akan ada K epsilon. Sedemikian sehingga kalau N-nya lebih besar sama dengan K epsilon, kan jarak Xn min X pasti kurang dari
sekarang pilih H itu sama dengan K epsilon. Berarti kalau NM-nya lebih besar sama dengan H, berarti kan jarak antara XN min XM itu bisa kita modifikasi dengan munculin XN min X ditambah X min XM. Jadi plus X min X gitu ya. Kesamaan segitiga kita terapkan, masing-masing ini pasti kurang daripada epsilon per 2, epsilon per 2. Akibatnya apa? Jarak antara XN dan XM kurang dari epsilon. Apabila N dan M-nya lebih besar daripada H. Dengan kata lain, XN itu barisan Cauchy gitu ya. Jadi kalau dia konvergen, pasti dia Cauchy. Kalau nanti diminta apa contoh barisan yang Cauchy, ya cari aja contoh-contohnya barisan yang konvergen. Kalau dia konvergen karena dia pasti dia Cauchy. Nah, kemudian berikutnya ada lemma 354. Kalau saya punya barisan Cauchy, pasti dia terbatas. Gitu ya. Jadi setiap barisan Cauchy itu pasti terbatas. Idenya adalah buktinya juga rasanya di sini tidak terlalu susah. Diberikan sembarang barisan Cauchy, kita akan buktikan dia terbatas. Kalau XN Cauchy gitu ya, maka kan untuk sembarang epsilon berapapun yang kita pilih, jarak XN min XM pasti kurang dari epsilon. Maka saya bisa pilih epsilon itu 1. Pilih epsilon sama dengan 1. Boleh nggak Pak epsilonnya lain? Setengah, sepertiga, seperempat, bebas gitu ya. Jadi tapi di sini saya pilih epsilonnya 1 gitu ya, agar untuk mempermudah saja. Jadi akibatnya kalau dipilih epsilonnya 1 akan ada H anggota bilangan asli, di mana kalau jarak N dan M lebih besar sama dengan H gitu ya, maka jarak XN dan XH itu pasti kurang dari 1. Jadi di sini M-nya itu dipilih H sendiri. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di sini tuh ada, Pak mana M-nya? Ada, M-nya itu H sendiri. Jadi N, H lebih besar sama dengan H gitu ya. Jadi idenya saya coba kita pindah ke PowerPoint. Kita coba masuk ke PowerPoint. Jadi untuk melihat bagaimana jadi di sini pilih yang dipilih itu adalah epsilon sama dengan 1. Maka jika N dan H gitu ya, lebih besar sama dengan H gitu ya, sama dengan H sendiri. Nah, maka kita punya apa? Jarak antara XN dan XH pasti kurang dari epsilon, kurang dari epsilon. Nah, karena epsilonnya 1 pasti kurang 1. Lalu kita dari sifat kesamaan segitiga kan ini tuh lebih besar sama dengan mutlak dari XN min XH gitu. Nah, kan ada. Nah, dari hubungan ini kan kita punya mutlak dari mutlak XN min mutlak XH pasti kurang 1. Kita buka mutlaknya. Mutlak XN dikurangi mutlak XH pasti kurang dari 1, lebih besar pada min 1. Kita lihat yang sebelah kanannya aja. Berarti mutlak XN lebih kecil dari 1 plus mutlak XH. Untuk N yang lebih besar sama dengan H. Gitu ya. Jadi semua N yang lebih besar pada H, XN sudah terbatas. Tinggal bagaimana dengan mutlak X1, mutlak X2 gitu ya. Mutlak X3 kan kita belum tahu tuh. Nah, sampai mutlak XH-1. Nah, ini bagaimana? Tapi karena ini terbatas, kita bisa pilih supremumnya. Pilih M itu sebagai supremum dari ini ditambah dengan ini tadi 1 plus mutlak XH. Berarti kalau kita sudah memilih M itu supremum dari semua ini, berarti kita pasti punya mutlak XN akan kurang dari sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Berarti kesimpulannya adalah karena XN kurang dari sama dengan M untuk setiap M bilangan asli, dia terbatas. Ini saya di PPT kelihatan atau masih di PDF? Terlihat, Pak. Di PPT ya? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, jadi kalau saya punya barisan Cauchy, pasti dia terbatas. Nah, goal dari kriteria Cauchy itu di teorema 3.5, setiap barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika dia barisan Cauchy. Jadi kalau dia konvergen pasti dia Cauchy, kalau dia Cauchy pasti dia konvergen. Jadi kalau teman-teman nanti diminta mencari contoh barisan Cauchy,
cari barisan yang konvergen. Kalau diminta contoh barisan bukan barisan Cauchy, cari dia yang tidak konvergen, gitu ya. Nah, karena dijamin oleh teorema 355, gitu ya. Setiap barisan Cauchy pasti dia konvergen, setiap konvergen dia pasti Cauchy, gitu ya. Nah, mungkin pembahasan kita sampai di Cauchy, sebetulnya ada satu lagi, ada namanya kontraktif, gitu. Atau sedikit lagi deh, saya jelaskan pengertian kontraktif sedikit, apa hubungannya. Yaitu, nah, suatu barisan dikatakan kontraktif, gitu ya. Barisan Xn dikatakan kontraktif, gitu ya, apabila ada sebuah konstanta C di mana C-nya berada di antara 0, 1 dengan memenuhi kondisi mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 kurang dari sama dengan C dikali Xn plus 1 min Xn. Jadi, dan ini berlaku untuk semua N bilangan asli. Jadi kalau saya punya barisan yang memenuhi ini, kita sebut ini adalah barisan kontraktif. Definisinya begitu. Apa contohnya? Nah, setiap barisan kontraktif adalah Cauchy. Akibatnya pasti dia konvergen. Jadi setiap barisan kontraktif pasti konvergen. Jadi kalau teman-teman pengen mencari contoh barisan kontraktif, carilah contoh barisan-barisan yang konvergen, gitu ya. Kalau dia kontraktif pasti dia konvergen. Tapi apakah sebaliknya berlaku? Nah, kita belum tahu, gitu ya. Apakah kalau dia barisan konvergen pasti dia Cauchy? Apakah kalau dia konvergen, apakah dia kontraktif? Belum tentu. Ada contoh barisan yang tidak konvergen, ada contoh barisan yang konvergen, dia tidak kontraktif, gitu ya, ada. Jadi ingat, kalau dia kontraktif, maka dia Cauchy, akibatnya dia konvergen. Jadi kalau setiap barisan kontraktif pasti konvergen. Tapi kalau dia konvergen, belum tentu dia Cauchy. Belum tentu dia konvergen, maksud saya. Saya perbaiki kalimatnya. Setiap barisan kontraktif itu pasti Cauchy dan pasti dia konvergen. Ya. Nah, sekarang kalau dia barisan yang konvergen belum tentu dia kontraktif. Maksudnya begitu. Jadi terma ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau dia kontraktif pasti konvergen, kalau dia konvergen belum tentu dia kontraktif. Ada contoh yang dia konvergen tapi tidak kontraktif, gitu ya. Jadi kalau ingin mencari contoh barisan yang kontraktif, gitu ya. Tapi kalau dia kontraktif, ingin mencari barisan yang konvergen, nggak ada jaminan dia kontraktif, gitu ya. Itu saya ralat lagi deh pernyataan saya tadi. Mungkin ada barisan yang konvergen, dia kontraktif. Tapi tidak semua barisan konvergen itu pasti kontraktif. Contoh barisan, kita lihat, ada nggak ya? Nah, ini barisan Fibonacci, ini adalah barisan kontraktif, gitu. Lalu, seingat saya ada contoh yang dia, nah ini barisan yang tidak kontraktif itu adalah akar N. Dia tidak terbatas. Dia tidak kontraktif karena dia bukan barisan Cauchy. Kemudian apalagi ya contoh barisan yang tidak kontraktif itu nanti bisa dicari contoh-contoh yang lain. Tapi mungkin pengertian kontraktifnya teman-teman sudah tahu, gitu ya. Paling penting itu dulu, tahu apa itu kontraktif dan apa hubungannya dengan kekonvergenan. Kalau dia kontraktif pasti dia Cauchy, dan kalau dia Cauchy pasti dia konvergen. Tapi kalau dia konvergen belum tentu dia kontraktif. Untuk materi ujian kita mungkin nanti sampai ke kontraktif ya, dan kalau di jadwal itu tanggal 6 di minggu depan, gitu ya, hari Senin. Di tanggal 6 apakah semua siap untuk ujian? Saya sebetulnya berharap mengikuti jadwal yang sudah tertera di kita. Takutnya kalau mundur akan berdampak kepada lamanya nanti pemasukan nilai. Saya khawatirnya begitu. Apakah mau di tanggal 6 atau lebih awal? Opsinya mungkin begitu. Lebih awal dari tanggal 6 atau di tanggal 6. Gitu ya. Kemarin Matthew sempat berkomunikasi ke saya waktu sebelum libur. Tanggal 6 itu ada 2 ujian, Pak. Ujian apa satu lagi kalau nggak salah?
dan analisis real. Jadi khawatirnya tidak maksimal. Ya boleh saja kalau memang saya sih berharapnya sesuai di tanggal 6 gitu ya. Karena toh jadwal ujiannya juga nggak bentrok, itu satu. Yang kedua, kalau memang ujiannya cuma 2 ya analisis real dan apa ya katanya teman-teman bisa belajarnya lebih awal-awal gitu ya. Ataupun kalau memang terpaksa tidak ingin bergabung, ya opsinya mungkin dimajukan sebelum hari tanggal 6. Begitu Matthew, nanti coba didiskusikan ya. Yang hadir kita lihat siapa saja di sini. Kita coba screenshot kehadiran. Saya coba cek. Yang lain ada pertanyaan, silakan terlebih dahulu sebelum kita berakhir. Ada pertanyaan? Devan ada pertanyaan? Bevan ada pertanyaan? Sudah aman, Pak. Oke, yang lain silakan. Itu tadi sampai di Aman, Pak. Oke. Hasya ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Siapa lagi? Hairut ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Esta ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Maria ada pertanyaan? Apakah Maria ada? Atau sedang? Tidak ada pertanyaan, Pak. Siapa lagi ya? Robi ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Salma ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Salma? Aida, Salma apakah ada di tempat? Tidak ada, Pak. Aida ada pertanyaan? Cukup, Bapak. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman. Selamat mempersiapkan untuk UAS, gitu ya. Materinya berarti dari